Jujur gue shock sih, karena kan gue taunya ini orang tuh baru deket ya sama Mail. Terus bisa-bisanya dia bikin fitnahan gue ke PMJ. Itu nanyain harta kekayaannya Niki. Lu pakai otak deh, buat apa? Orang pajak gue, kan bukan? Apa? Tujuannya apa gue gak ngerti. Terus dia cerita hal yang sama itu ke Mami Ipel. Dan ada seseorang yang kemarin-kemarin itu gencar banget nyerang gue. Bilang gue kurir sabu, bilang gue ini, bilang gue itu, bilang gue cepu segala macam. Dia mikir gak sih itu orang tuh tektokan sama si Pendes? Ya, lu mikir gak sih? Gue gak habis pikir deh. Lu baik-baik deh, baik-baik yang ketemu mani orang, baik-baik. Jangan lupa. Lu sendiri yang ngeluh soal Niki, katanya lu bilang Niki tuh pelit. Jangan lupa. Terus pas gue tanya, gue sempet tanya sama dia, lo ada masalah apa sama gue? Hah? Kok lo apa sih? Kok ceritanya digoreng-goreng gitu ya? Terus enggak cerita apa-apa. Ih, lo ngeri banget cara hidup lo kayak gitu. Ya. Lo baik-baik deh. Ya. Jangan sampai ntar kayak waktu itu lo lagi live, ada yang lagi utang di live lo. Hati-hati. Jadi si Cepu bikin akun palsu, ya fake account, terus DM ke salah seorang kawan online gue ya. Terus dia memframing gue ya. Dan sempet gue DM, gue sempet DM dia. Tapi kenapa ya? Mas Cepu ya, lu aslinya Mas ya, lu jangan ngaco-ngaco deh. Kenapa lu sampai ada kata-kata pakai bawa-bawa bapak gua? Gak usah ngehalu, gua udah tahu itu bahasa lu. Dan yang paling tololnya adalah kata-kata yang dikeluarin itu tuh sebenarnya cuma dia doang. Dan itu circle doang. Internal. Kok bisa? Nggak banyak, bisa dihitung jari, mungkin sekitar 5 orang yang tahu. Tapi kalau ada yang kita keluar sama banget persis, udah. Kalau menurut lu tolol. Kita tahu itu. Sebenarnya kita udah tahu udah lama ya. Kita tuh notisnya udah lama, cuma kita masih nggak mau bahas. Tapi ketika lu berusaha nge-framing gue ya, masih berusaha nge-framing gue ke orang lain ya, gila lu jahat banget coy. Dan orang mesti tahu siapa lu ya. Jadi gue lagi digoreng nih, katanya gue cepu karena gue ngerekam pembicaraan gue sama Yoke pas ditangkap. Nih, gue kasih tahu ya. Kalau misalnya mau bicara cepu segala macam lah, gue sendiri nggak tahu dia ke Indonesia. Yang harus diketahui adalah siapa nih yang mengarahkan Yoke dalam kondisi seperti ini untuk ke Indonesia. Tapi serem loh, ternyata deket ya sama Panda ya. Nggak nyangka deh jadi buzzer SS. Kalau kalian mau tahu kenapa gue rekam pembicaraan gue sama Yoke saat gue ditangkap, biar orang pada tahu kronologinya seperti apa ya Yoke ditangkap. Dan gue juga sudah mengingatkan Yoke, lo kalau misalnya mau serang seseorang, udah satu orang itu aja.
nggak usah bawa-bawa Pak KM, ya. Jadi si Yoke ini mengangkat isu Pak KM sama FS, diposting, mukanya Pak KM juga diposting sama dia, dan gue diingetin itu bahaya Yoke. Apalagi mengingat Pak KM itu adalah polisi yang bergerak di pinter, dia bisa ngejar Yoke kemana aja. Jadi sayang banget sih ya kalau misalnya ternyata yang ngegiring opini gue sebagai cepu itu ternyata buzzernya SS ya, diam-diam. Wah.